Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita pembelajaran, perlu periksa di sekitar kalian apa ada sampah atau buku atau alat tulis yang kalian butuhkan, silakan disiapkan. Sudah siap ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan mudah untuk dipelajari. Saya mohon kepada kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki sudah memimpin doa. Untuk kehadiran hari ini, apa ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sawa sama Chandra. Namanya apa? Sawa lomba izin. Lomba apa Sawa? Izin. Semoga Sawa menang ya. Amin. Oke. Sebagaimana Ibu informasikan minggu lalu ya, Ibu informasikan kepada kalian bahwa minggu ini kita akan mempelajari materi algoritma. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian kembali, menjelas kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang pengolahan angka. Siapa yang masih ingat? Mari kita menggunakan rumus fungsi ya. Betul? Nah, siapa yang masih ingat rumus fungsi jumlah nilai? Siapa? Apa? Hah? Sum. Kalau untuk rata-rata? Average. Nah, kalau untuk memberi keterangan nilai A, B, C, apa rumus yang digunakan? Apa Revina? P9. Hah? Jika bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya jika. Kalau bahasa Inggrisnya? Wah, nggak ingat lagi ya materinya ya. If, ya? Iya. Nah, baru ingat kalau dikasih tahu. Oh iya. Nah, kalau tidak tahu coba apa itu pengolahan angka? Apa yang kalian kerjakan kemarin? Membuat apa? Hah? Menghitung nilai. Oke, untuk materi hari ini kita algoritma. Sebagaimana Ibu informasikan minggu lalu, kalian disuruh mencari informasi tentang algoritma. Siapa yang sudah mencari materi algoritma? Apa ada belum semua? Atau sudah? Sudah. Siapa yang tahu? Kenapa? Ada? Kenapa ada? Belum ya? Belum sempat. Kenapa ada? Alasannya kenapa belum? Pakainya tidak ada. Pakainya tidak ada? Iya.
Ya memang faktornya pakai tidak ada. Tapi boleh tanya sama yang lain nantinya ya. Nah, siapa yang tahu coba ya sudah mencari informasi tentang algoritma? Siapa yang tahu apa itu algoritma? Ibu. Oke, siapa? Dulu kata Rara. Nah, Rara, bukan Rara. Algoritma urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Iya, betul. Ya, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, algoritma itu adalah urutan logis. Pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Iya, betul. Nah, jadi materi untuk hari ini itu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai berhubungan dengan materi algoritma itu, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya diharapkan kalian pertamanya adalah kalian dapat menjelaskan ya setelah kalian membaca, setelah kalian diskusi nanti kalian dapat menjelaskan apa itu algoritma dan flowchart ya. Kemudian yang keduanya adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis bentuk dasar algoritma. Kemudian yang ketiga kalian dapat, yang kuharapkan kalian nantinya mampu atau dapat membuat algoritma dan flowchart di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nanti di dalam Wikipedia sudah ada kasus, kalian akan menyelesaikan kasus tersebut ya. Oke. Nah, algoritma ini ya, kan katanya tadi urutan yang disusun secara sistematis, logis ya. Nah, kalau kita menyusun, kita tata kehidupan kita sehari-hari dengan sistematis dan logis, nah akan muncul, akan timbul kedisiplinan terhadap diri kita sendiri. Kita akan mengatur diri kita, kehidupan kita dengan algoritma. Ya, kita atur diri kita. Kalau kalian benar-benar menerapkan, mengerti apa itu algoritma, kalian akan menjadi seorang yang disiplin. Dari disiplin itu kalian akan berpikir logis dan kritis. Kalian akan lebih pintar dalam berpikir. Kemudian kalian dari disiplin tadi, hidup kalian akan tertata. Dengan tertata, kalian pun akan sehat. Nah, begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memotivasi belajar kalian, Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi ya. Kalian simak, nanti kalian ambil inti sari dari video ini. Nanti Ibu akan tanyakan apa yang kalian dapatkan dari video ini. Semangat belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu Tuhan terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang
silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang saat ini hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan. Oke, Ibu potong videonya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari video? Ya, coba cek. Pentingnya belajar sejak kecil, karena ketika kita dewasa kita akan mudah dalam menyelesaikan masalah untuk kedepannya. Iya. Ada lagi mau nambahkan? Mungkin ada persepsi lain? Tidak. Ya betul. Belajar itu harus dari kecil. Ya, sekolah itu tidak untuk mencapai cita-cita yang harus kita dapatkan, cita-cita itu tidak. Tetapi sekolah itu membentuk pola pikir. Ya, bagaimana kita menghadapi masalah yang setiap kita bertambah umur pasti masalahnya akan makin berat. Nah, itu gunanya sekolah. Jadi membentuk pola pikir kita, ya. Belajarlah yang rajin dari awal, jangan malas-malasan, ya. Nah, itu ada hubungannya dengan algoritma di situ. Dia masalah yang harus kita pecahkan, bukan masalah itu harus dihindarkan, ya. Masalah harus kita pecahkan. Oke, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, ya, kita nanti ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Pertama nanti pengetahuan, kalian akan Ibu berikan tes sumatif nantinya. Kemudian ada penilaian praktek. Di dalam presentasi kalian nanti kalian akan mempraktek dulu, nanti akan membuat algoritma, ya, dan flowchart. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Selain itu juga seperti ada tadi yang tidak belajar, ya, sudah dikasih tahu tapi tidak belajar, itu akan Ibu ambil nilai sikap. Jadi selama itu proses belajar ini akan Ibu ambil nilai sikapnya, ya. Yang ada sebagai hukuman untuk ada yang tidak membaca materinya di rumah, ada Ibu beri hukuman untuk mengambil kesimpulan di akhir pembelajaran nanti. Oke, ada? Oke, harus siap dan dimasiko. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini, ya. Kita akan masuk ke inti pembelajaran. Nah, sudah tahu kan ini? Sudah? Dari mana asalnya itu kata algoritma? Ya, kita berterima kasih kepada Bapak Al-Khwarizmi. Sedikit Ibu jelaskan bahwa algoritma itu merupakan jantung dari ilmu komputer dan informatika. Nah, sekarang kalau yang keren bukan komputernya, tapi informatikanya yang kerennya, ya. Nah, dari ilmu komputer dan informatika tersebut, algoritma inilah yang banyak berperan penting. Karena di dalam komputer itu dia tidak seperti kehidupan kita yang suka neko-neko, yang banyak main selain dari iya dan tidak. Kalau komputer ya iya, tidak lain input, output, dan menghasilkan proses. Nanti ada inputnya, kemudian diproses adalah ada hasilnya berupa output. Nah, di dalam komputer itulah tidak ada lain. Dia tidak akan melenceng, misalnya main-main dulu baru mengeluarkan output, tidak akan ada. Kalau kita masukkan input, maka kalau kita perintahkan untuk memproses dan perintahkan untuk mengeluarkan, dia akan mengeluarkan langsung. Tidak seperti kalian yang juga bangun tidur menanti dulu, tidak seperti itu. Ya. Nah, seperti kalian jelaskan tadi, algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang secara sistematis dan logis. Kata-kata algoritma berasal dari nama seorang penulis yang
berasal dari Arab ya, yang berasal dari Arab yang bernama Abu Ja'far Al-Khwarizmi. Kemudian oleh orang Arab disebut dengan algoritm yang berarti menghitung. Nah, menghitung artinya sama dengan fungsi komputer ya. Di sejarah komputer itu ada dijelaskan tentang komputer itu untuk apa sih fungsinya? Pertamanya apa? Untuk menghitung. Itu fungsi pertamanya. Nah, kemudian lambat laun oleh orang Arab dari kata algoritm itu meleset jadi algoritm. Algoritm itu oleh Indonesia diserap bahasanya menjadi algoritma. Nah, itu asal kata dari algoritma. Nah, analogi dalam kehidupan kita. Algoritma itu ada masalah. Dari masalah itu dibuat, disusun algoritmanya ya. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian dari bahasa tersebut dijadikanlah pedoman bagi seorang programmer untuk membuat program ya, membuat program. Nah, program itulah yang nantinya akan menjadi solusi dari masalah. Ada yang bisa mencontohkan? Ada? Punya HP semua kan? Punya. Ada aplikasi apa di dalam HP kalian? Banyak. Sosmed, game, ya. Nah, sosmed apa yang paling sering kalian gunakan, coba? WhatsApp. Coba, siapa yang bisa membuat apa? Sudah bisa kan membuat algoritma? Sudah. Coba dibuat langkah-langkah di dalam kalian membuat status di WA. Siapa yang bisa? Siapa? Dulu? Dara? Sakti? Siapa yang bisa? Ayo ini? Atau Adel? Bisa? Adel jangan main WA sih. Coba, dulu. Harus ditodong. Pertama-tama tuh kita tuh harus membuka aplikasinya dulu. Ya. Setelah itu sebelum ngepost tuh kita tuh udah ada yang mau dipost di WA tuh. Itu kita tekan sebuah kamera di handphone tuh, habis itu ditambahin fotonya. Itu kalau bisa pakai hashtag, kalau udah tinggal kirim. Itu status WA ya. Nah, Ibu analogikan dengan di aplikasi Play Store itu, kalau di kota-kota besar kan ada Grab, Gojek, betul? Atau kita yang kalian gunakan lah Shopee, ya? Shopee aja. Shopee itu kan berawal dari masalah apa aja bang? Malas ya, betul? Masalah malas pergi ke pasar, masalah awalnya. Nah, sama orang yang pintar mencari apa bisnis ya, dibuatlah ya algoritmanya. Ya dipikirnya, oh orang pemalas harus diginikan, oh orang ini harus gini. Disusunnya lah, bekerja sama lah dia. Dari ide pencetus dia bekerjasama dengan orang pembuat aplikasi atau programmer namanya ya. Nah, dari programmer itu dibuatlah sebuah aplikasi untuk menyelesaikan masalah orang yang pemalas tadi. Sebenarnya masalahnya bukan pemalas saja ya. Kita banyak pertimbangan kenapa kita belanja di aplikasi online ya. Salah satunya ongkosnya yang mahal atau melenceng nanti beli yang lain gitu kan. Nah, itu salah satu masalah ya. Nah, kemudian dibuatlah aplikasi Shopee supaya kita bisa belanja online dari rumah. Itu analoginya. Analogi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin kalian semuanya ada ya aplikasi Shopee? Ada. Kalian sudah bisa. Itu analoginya. Kemudian dalam kita pembuatan algoritma itu ada 5 ciri. Yang ada 5 yang harus kita penuhi. Yang pertama ada awalan dan akhir. Yang kedua memiliki bahasa yang jelas. Tidak boleh ambigu ya. Tidak boleh ada 2 makna. Yang ketiganya mempunyai
kemudian yang keempatnya mempunyai output atau keluaran. Nah, yang kelimanya harus efektif, tidak boleh dalam waktu yang panjang. Ya, itu syaratnya dalam pembuatan algoritma. Nah, berikutnya apa ini? Nasi goreng. Apa yang kalian pikirkan dengan nasi goreng? Lapar, betul, lapar. Selain lapar apa? Algoritma. Algoritma apa dengan nasi goreng? Cara masak, betul. Bisa masak nasi goreng? Bisa. Kalau bisa masak nasi goreng berarti bisa ini ya? Proses memasak nasi goreng bisa? Bisa. Oke. Untuk memudahkan, penulisan algoritma itu ada 3, ya. 1, penulisan algoritma dengan cara deskriptif atau natural atau bahasa sehari-hari. Yang kedua, pseudocode atau bahasa yang dikenal oleh komputer. Yang ketiga, itu flowchart. Flowchart itu seperti kayak macam diagram alir, yang ada simbol-simbol di dalamnya. Nah itu. Nah ini contoh dari bahasa deskriptif atau bahasa kita sehari-hari, bahasa natural. Itu kan ada nyalakan kompor gas, letakkan wajan di atas kompor, tuangkan sedikit minyak goreng, masukkan bumbu. Nah, ke dalam wajan. Tidak mungkin ke kompornya ya, lupa. Kemudian tuangkan nasi secukupnya. Kalau ada tamu ya tambah dong nasinya ya. Nah, kemudian beri sedikit garam. Nah, jangan sampai nggak diberi garam. Kalau nggak diberi garam, hidup tanpa garam hampa, betul. Kemudian setelah diberi garam, diaduk-aduk. Kemudian coba rasakan. Setelah dirasakan, pas atau tidak? Ya, pas atau tidak? Kalau pas, masukkan ke piring, baru dinikmati. Kalau belum, masukkan kembali garam sampai benar-benar rasanya pas. Nah, itu bahasa natural. Kemudian di dalam bahasa pseudocode-nya hampir sama, tapi kalau komputer tidak menerima bahasa Indonesia ya. Pasti tadi kan makanya ada input ya, ada output. Di situ ada nyalakan kompor gas sama seperti tadi, letakkan wajan di atas kompor, input sedikit minyak goreng. Kita masukkan kan? Input itu artinya bahasa Indonesia apa? Masukkan. Input sedikit minyak goreng, input bumbu ke dalam wajan, input nasi secukupnya, input sedikit garam. Coba rasakan. Nah, coba rasakan bumbunya. Kemudian di situ kan katanya apabila if ya, if itu jika kurang garam tambahkan sedikit lagi. Setelah pas baru dinikmati dinyam-nyam. Nah, ini bentuk dari flowchart yang diceritakan tadi menggunakan notasi grafis. Ya, yang bentuknya simbol-simbol. Nah, itu mulai yang bentuknya seperti apa itu? Oval. Kemudian persegi panjang ya. Nyalakan kompor. Nah, ada nggak yang bertanya? Yang beda? Ada. Ya, segitiga itu adalah dia karena tadi kan coba ya. Di sini ada proses if. Kalau garamnya kurang maka kembali masukkan garam kembali ya, kembali ke langkah tambahkan garam. Sampai sini sudah mengerti? Sudah mengerti kan? Ada? Sudah mengerti. Nah, ini coba kalian simak video ini ya. Pikirkan analogi algoritma aplikasi yang terkenal tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata
mata kuliah pemrograman dasar. Pertama adalah algoritma runtunan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut ke tempat cuci piring. Kedua adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan? Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali, dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal, kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Oke. Nah, itu ada berapa bentuk dasar dari algoritma tadi? 3. Apa saja? Runtunan, percabangan, pengulangan. Tahu nggak itu apa? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu, ini ada bentuk dasar algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial atau tadi yang pertama apa, Rul? Runtunan ya. Langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu tersusun. Tersusun rapi ya langkahnya. Seperti ini. 1 langsung ke 2, 2 langsung ke 3, langsung ke outputnya yang dikeluarkan ya. Nah itu algoritma runtunan. Kemudian algoritma pengulangan. Nah ini gambarnya. Pengulangan gambarnya 1, 2, dan 3. Apabila ini kenapa dibilang pengulangan? Dia akan mengulang kembali langkahnya. Mengulang kembali langkahnya dari 1, 2, 3 kembali ke 1 lagi. Nah itu analogikan dengan kita mencuci pakaian. Kalau pakaian menumpuk banyak, kan tidak bisa sekali cuci ya. Tidak bisa. Kita cuci dulu yang pertama. Langkah awalnya apa? Masukkan air. Masukkan air, deterjen aja dimasukkan. Masukkan air dulu ya, hidupkan keran. Ya, masukkan air, kemudian masukkan deterjen, lalu bajunya dimasukkan, baju diputar ya. Sampai proses membilas dan selesai, gitu kan? Sampai pengeringan. Nah, baju tadi masih ada sisa. Apa kita biarkan? Tidak. Kita ulang lagi dari langkah mana? Pertama, mungkin langsung bilas ya. Berarti masih kotor, kalau langsung dibilas ya. Pasti langsung ke langkah awal lagi ya. Masukkan air kembali, masukkan deterjen, masukkan pakaian, putar lagi, gitu ya. Nah, itu masuk dari algoritma pengulangan. Nah, kemudian ada bentuk algoritma percabangan. Percabangan ini nih, 1 langkah awal, misalnya mulai ya. Mulai ada input pertama, pindah ke input kedua. Nah, di input kedua ini nanti ada kondisi. Ada kondisi yang bertanya apakah benar atau tidak. Kalau benar, maka langsung ke 3 atau outputnya. Kalau tidak, maka dia akan mengulang kembali ke langkah
sebelumnya. Nah, seperti contohnya nasi goreng tadi, kan ada proses pemeriksaan garamnya dulu ya, pencicipan garamnya dulu. Nah, itu merupakan algoritma percabangan. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, Lisa, mau tanya apa? Algoritma itu dibuat di posisi mana kalau kita mau membuat sebuah aplikasi? Dibuatkan di mana? Ya, posisinya di mana? Apakah di awal atau di akhir? Ibu mau jawab atau ada yang mau jawab? Oke, coba. Algoritma itu kalau menurut saya dibuat di awal aplikasi karena algoritma itu rancangan terstruktur untuk menyelesaikan masalah melalui aplikasi yang diciptakan. Ada yang mau nambah? Oke, silakan. Terima kasih Bu, saya yang menambahkan saja. Betul, menurut Rara algoritma dibuat di awal karena algoritma susunan dari proses yang logis, kemudian dituangkan dalam bentuk flowchart dan diterjemahkan oleh orang yang membuat program aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul. Betul sekali. Yang dibilang Rara dan Ayu tadi betul. Ya, algoritma itu prosesnya di awal ya. Kalau di akhir bukan algoritma namanya. Ya, nanti ada pelajaran berikutnya lagi. Itu ada nama use case namanya. Itu use case, dia bentuknya gambar juga bagaimana kita berinteraksi dengan aplikasi yang sudah dibuat. Itu namanya use case. Nah, interaksi antara manusia dengan aplikasi. Nah, sekarang kita masih tahap dasar. Kalau SMP masih tahap dasar, algoritma dulu dibuat di awal sebelum pembuatan aplikasi. Karena acuan untuk membuat aplikasi itu adalah algoritma. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti, kalian akan menyelesaikan kasus yang ada di LKPD ya, dari materi-materi yang sudah Ibu ajarkan tadi dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Berdasarkan bahan ajar tersebut, silakan kalian menyelesaikan LKPD kalian. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Nah, kelompoknya yang kemarin saja. Oke, yang kemarin saja. Boleh, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ada di kelompok mana, Del? Oke. Oke, meja. Boleh, silakan. Menulisnya bekerja sama lagi untuk memindahkan ke komputernya, ya. Jangan untuk memindahkan komputernya, nanti dari hasil komputer itu yang akan kalian presentasikan di depan. Nah, nanti kalian sepakatilah kelompok mana yang akan presentasi ke depan. Oke, silakan kerja kelompok. Ada yang belum jelas? Sudah boleh ditanyakan. Algoritma pengirim surat. Mengirim. Waktunya 10 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu. 5 menit tulis, 5 menit ngetik di komputernya. Mulai. Siapkan. Kalau nggak paham boleh gunakan HP, tapi satu aja. Nggak boleh banyak-banyak, nanti malah main yang lain. Atau gunakan sumber belajar tadi. Siapkan sampulnya dengan amplop. Bisa ya baca? Dari situ. Beli perangko.
Sudah ada ya? Bisa mulai. Nama surat. Surat. Mulai satu titik mulai. Wow. Tuh. Apa Ibu? Tadi kan udah. Nah, Udah. Nah, ini lagi. oh, itu buahnya double. Jangan grogi. Ya. Hapus. Kamu di blog? Hapus. Hapus deh. Ya udah masuk. Ini ada sih? Iya. Iya, Pak. Kan udah ditulis aja. Nggak usah warna lagi. Kan? Hapusnya itu. Ini ya. Nah. Simpan. Mulai. Bentar ya, dulu ya, bisa sampai. Udah ada simpan. Ya, simpan. Bah, menunggu selesai. Siapa yang akan menjadi utusan? Siapa yang akan maju? Sweet, Bu. Siapa? Sweet. Siapa yang akan maju? Kami. Dulu, silakan dulu. Dulu sama? Teti. Konsep. 1, 2, 3. 3 kali, Bu. Iya, 3 kali. 1 sama 2. 2 sama. Ya ada 3. Ini mau tak? Siapa yang maju? Yang kalah maju. Oh, yang kalah maju. Oke. Kalau maju Bu. Yang kalah maju. Hukuman yang kalah maju. Oke. Yang maju berarti kelompok safety. Oke. Kelompok safety akan maju. Siap ya? Siap, Bu. Siap juga untuk bertanya?
Siap, Bu. Siap. Oke, kalau siap, tunggu, Ibu ambil dulu flash disk-nya. Ini, kopikan. Siapkan pertanyaannya. Apabila ada materi yang tadi yang kalian tidak mengerti atau materi nanti yang dipresentasikan oleh kelompok safety, nah nanti silakan mulai bertanya. Ada? Ingat, nanti ambil kesimpulan. Udah? Oke, sini. Ya, boleh. RKPD-nya boleh dibawa? Mana ini ya? Ini? Ya, silakan. Sekarang siapa yang akan membacakan? Oke? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama anggota kelompok saya sendiri, Kara, Aileen, dan Adel. Dari pertanyaan tersebut, kita disuruh untuk menyelesaikan masalah. Ani ingin mengirim sebuah surat menggunakan jasa pos. Dari keinginan Ani tersebut, kita disuruh untuk menyusun rujukan algoritma dalam bentuk kalimat natural serta gambarkan flowchart dari keinginan Ani tersebut. Jawabannya, algoritma mengirim surat. Pertama, mulai. Kedua, ketik atau tulis surat. Ketiga, siapkan sampul surat atau amplop. Dan keempat, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. 5. Lem amplop surat dengan baik. 6. Tuliskan alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu cari dulu di buku alamat. Jika ingat, langsung tulis saja. Beli dan tempelkan perangko pada amplop dan pergi ke kantor pos serta membawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. 9. Selesai. 9 selesai. Flowchart-nya mana? Ya. Pertama, mulai, lalu tulis surat, terus ambil amplop surat, masukkan surat ke amplop, lem amplop surat. Jika tidak ingat, maka cari terlebih dahulu di buku alamat. Jika ingat, langsung tulis saja. Setelah itu selesai. Nah, itu selesai. Nah, setelah kirim oleh kantor pos. Dan perangkonya Kak ya? Oh iya. Tulis alamat pada amplop, lalu tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos dan selesai. Oke. Itu semestinya dia mengingat alamat itu dikasih ya atau tidaknya ya. Apabila dia ingat, maka Langsung ditulis. iya dikasih ya. Jadi cari alamatnya itu karena mengingat ke bawah itu ya, yang ke sampingnya itu tidak. Jadi kalau dia tidak ingat maka dia ke sebelah ya. Itu proses itu daripada nanti proses teman-temannya. Oke, dari presentasi temannya yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Rufi, silakan. Pada algoritma pengiriman surat itu termasuk pada algoritma apa? Runtunan, percabangan, atau pengulangan? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, itu adalah algoritma sekuensial. Bukan dia ini ya, lanjutan. Jika dalam proses mencari alamat masih dalam tingkatan yang sama, apabila tidak ingat, maka cari dulu di buku alamat.
ke proses selanjutnya. Oke, ada pendapat lain mungkin? Enggak apa-apa. Kan satu kelompok juga kalau beda persepsi tidak apa-apa. Algoritmanya percabangan. Oke, ya nggak apa-apa. Satu kelompok tidak apa-apa, walaupun beda persepsi juga nggak apa-apa. Betul. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi, Kiki? Tidak. Yang lain? Ada pertanyaan? Kami Silakan. tidak mau tanya kemana, mau mengatakan sedikit. Masukkan. Cuma diusahakan di awal atau di atas pembuatan flowchart ditulis bentuk dasar algoritmanya agar yang digunakan tidak menjadi suatu pertanyaan. Iya, itu berarti berhubungan dengan pertanyaan kita tadi ya. Usahakan supaya Kiki tidak bertanya, ditulis bentuk algoritmanya apakah percabangan kah, atau runtutan kah, atau perulangan. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Iya, silakan. Ingin bertanya, apakah setiap pembuatan aplikasi program harus dibuat secara algoritma atau flowchart? Saya mau jawab. Baik. Iya. Menurut yang kami pelajari, jawabannya harus dibuat. Setiap kita ingin membuat program, terlebih dahulu harus membuat algoritma dan flowchart terlebih dahulu agar program yang kita buat langkah-langkahnya tersusun secara runtun, sistematis dan logis, sehingga pengguna tidak kesulitan dalam pengoperasian program. Oke. Sudah ada lagi pertanyaan? Sudah. Sudah yakin? Yakin. Oke, kita ucapkan selamat untuk yang tampil ya, terima kasih, dan juga untuk yang bertanya, terima kasih juga ya. Nah, minggu besok jangan lagi yang kalah yang maju, harus yang menang lagi yang maju, oke? Oke. Silakan, tutup. Boleh. Nah, Ibu menilai kalian bahwa kalian sudah paham terhadap pembuatan algoritma ya, sampai ke flowchartnya. Ada satu masalah, atau kalian boleh memberi masalah sendiri ya. Siapa yang bisa membuat algoritma dalam kehidupan kalian sehari-hari? Masalahnya boleh kalian sendiri yang mengambil. Silakan. Siapa yang mau? Apa? Ada? Nah, perlu yang bisik-bisik, utarakan saja. Apa yuk? Safety, ya soal safety. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari memasak nasi. Ya. Pertama ambil dulu periuk untuk memasak nasi. Lalu masukkan beras secukupnya. Lalu cuci terlebih dahulu, baru masukkan air sesuai takaran. Baru masukkan ke magicom dan mencolokkan stop kontak. Lalu Tekan right. Tekan kukur, betul. Nah, terus? Setelah itu kalau tunggu selama 30 menit atau lebih, jika sudah matang, lalu boleh Nah, kalian sudah mampu ya membuat algoritma dalam sehari-hari. Nah, sebesar-besar apapun ya, tadi di video ya, sebesar apapun itu sebuah program yang kita kenal Instagram yang sudah wah gitu ya, Facebook, YouTube, apa lagi? Twitter, apa lagi yang game-game kalian itu apa namanya? PUBG, Free Fire, Mobile Legends. Nah, itu tidak lepas dari algoritma. Algoritmanya itu ya biasa, berasal dari kehidupan sehari-hari, kemudian ya disatu-satukan menjadilah sebuah game. Karena di dalam komputer itu semuanya kan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, siapa yang akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang ingin hukum ya? Ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai hukumannya tadi, saya
saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata algoritma berasal dari seorang nama penulis Al-Khwarizmi yang dibaca orang barat algoritm, dan orang Indonesia menyebutnya algoritma. Algoritma dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada disusun untuk mencari solusi dari masalah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kesimpulan adalah ada mau nambah lagi? Oke, Revina mau nambah, silakan. Kesimpulannya, langkah algoritma itu kita lakukan sehari-hari. Algoritma pada proses awal bahasa tidak ambigu, ada input dan output. Kalimatnya harus efektif dan tidak boleh panjang. Kemudian ada 3 bentuk dasar. Yang pertama algoritma sekuensial, yang kedua algoritma perulangan, yang ketiga algoritma pencabangan. Oke. Betul. Besok jangan lagi contek-contek di situ ya, harus di dalam kepala. Oke. Nah, pembelajaran kita dari awal sampai terakhir udah kita lakukan, ya. Nah, kita belajar tentang algoritma. Kalau sudah paham menyusun algoritma, apa itu pengertian algoritma, dasar-dasar dari algoritma yang disebut kembali ya. Algoritma itu pengertiannya adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis menyelesaikan masalah. Nah, kemudian dasar-dasarnya ada 3 tadi ya. Ada apa? Tuntunan, percabangan, perulangan. Ya, 5 ciri-ciri. Ya, 5 ciri-ciri, ada awalan, ada akhiran. Tidak boleh bahasanya ambigu atau dua arti. Kemudian ada input, ada output. Dan kemudian tidak, bahasanya harus efektif, tidak menggunakan bahasa yang panjang ya, atau menggunakan waktu yang panjang. Nah, seperti tadi yang dibilangin si Septi ya, Septi tadi, seperti masukkan air secukupnya. Nah, di dalam algoritma itu tidak mengenal secukupnya, tetapi harus jelas. Misalnya 400 gram, 500 gram, apa cc ya, mili ya. Nah, harus jelas. Tidak ada bahasa yang akan menjadi sebarancu atau maknanya ganda, gitu tidak boleh. Nah, algoritma yang kalian pelajarin tadi ini terapkanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian teratur hidupnya. Jangan kalian hanya bisa main game tapi tidak tahu dari mana pembuatan game ini. Jangan begitu. Sesuatu yang kita punya itu kita harus tahu bagaimana orang membuatnya. Karena tahu nanti kalian jadi seorang programmer. Ya, ini kalau programmer tuh uangnya banyak uangnya. Bakal dicari orang. Mungkin di Batang hari ini programmer bisa dikatakan paling banyak yang itu cuma 5 orang. Sebanyak masyarakat di Batang hari ini cuma 5 orang yang menjadi programmer. Nah, jadi nggak pelang dari motivasi belajar kalian yang tadi di awal menjadi seorang programmer, atau kalau di ilmu komputer itu ada 4 ya, ada 4. Terserah kalian mau ngambil yang mana, mau jadi analis kah, mau jadi programmer kah, ya, atau menjadi seorang yang operator ya. Kalau di bandara itu operator namanya ya, operator pengoperasian aplikasi, atau kalian hanya sekedar menjadi seorang pengguna saja. Kalau sekarang kalian sebagai apa? Pengguna. Nah, jangan menjadi orang yang hanya mengkonsumsi saja, menggunakan saja. Jadilah orang yang terlibat di dalam pembuatannya, ya. Oke? Nah, mungkin dari pelajaran kita ada yang bisa memberikan atau mengutarakan apa keuntungan dari kita belajar algoritma ini? Saya Bu, Iya, saya. dari keuntungan kita belajar algoritma pada hari ini, kita dapat meningkatkan berpikir secara logis, dan serta kita juga dapat menyelesaikan masalah. Mudah dalam menyelesaikan masalah. Siapa lagi? Ada lagi keuntungan lain? Iya, silakan. Mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Dari algoritma bisa membiasakan kita hidup lebih teratur. Betul sekali. Ya, manfaatnya kalau kita belajar algoritma, kalian akan menjadi orang yang pandai berpikir secara logis, sistematis kata Elisa tadi ya. Kemudian mudah dalam menyelesaikan masalah. Setelah mudah menyelesaikan masalah, maka hidup kita akan jadi teratur. Ya, pesan ibu terakhir adalah gunakanlah fasilitas yang kalian punya dengan benar. Main game betul,
bagus, tapi aturlah sedemikian rupa supaya game itu tidak menjadi kalian seorang budak bermain game. Ya, atur waktunya. Game itu ada manfaatnya juga, kita belajar dari game itu, ya belajar. Karena game itu ya dari kehidupan orang yang sudah berpengalaman akan dibuat game itu seperti apa pagi ya, mengatur strategi. Kita mengatur strategi hidup kita. Bagaimana strategi hidup kita ke depan 10 tahun ke depan, kita harus ngapain? Jangan strategi cuma tapi begitu ya. Oke. Nah, hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran kita. Nah, kita ini ya tes sumatifnya karena waktunya sudah mepet. Silakan di meja ajar kalian tadi, itu di bagian belakang ada tes sumatif dan tugas untuk kalian di rumah. Ya, paling belakang. Paling belakang di meja ajar. Ini atau ini boleh juga? Ini untuk dibawa pulang. Ya. Nah, tes sumatifnya dikerjakan di rumah. Nanti difotoin ya. Difotokan setelah kalian mengerjakan, difoto, kemudian kirim ke grup WA kita ya. Oke Bu. Oke. Nah, tugasnya dikerjakan di rumah. Itu ada bentuk ganda dan juga esai. Dikerjakan di rumah. Dengan tujuan yang kalian dapatkan hari ini sudah selesai dikerjakan, masuk kirim ke ibu. Tapi ya, oke. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita RKPD-nya yang tadi lupa. RKPD dikumpul. RKPD dikumpul. Oke. Oke, terima kasih. Ini untuk tes sumatif Ibu. Oke. Itu ya di rumah nanya, soalnya mana Bu? Nah, itu susahnya. Oke? Ya, dan kita RKPD ini sudah selesai. Belajar beralamin. Kita mengakhiri hari ini dengan syukur dan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ada Mutagras? Mungkin doa kembali. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih ya semuanya ya. Nah, berarti pergantian jam dan kelas ya. Maskernya tetap digunakan. Hand sanitizer mana tadi? Ini ya digunakan ya. Buat bye-bye semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Dan pelajaran kita minggu depan ingat ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang game visual thread. Nah, maaf ya waktunya sebentar. Supaya kalian akan bersemangat mencarinya. Inggris lagi. Ngerti bahasa Inggris? Nah. Oh iya, bahasa Inggris juga ya. Nah, kira-kira minggu depan kita akan mempelajari seperti ini. Nah, kita akan membuat game
Oke, ya, sampai jumpa minggu depan. Baik-baik semuanya, jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah semuanya. Dadah.